Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar membuat perintah dasar Git. Oke, pertama-tama kita nyalakan service dari Laragon, kemudian klik root untuk ke root www. Buat folder project, misalkan belajar script Git. Berikutnya buka editor VS Code, kita buka projectnya yang ada di DC Laragon dan www dan pilih folder belajar script Git. Kita trash ya untuk foldernya. Selanjutnya kita buat file dengan index.html. Kemudian kita akan menambahkan perintah HTML. Titelnya kita beri nama belajar Git. Kemudian tambahkan heading belajar Git dan paragraf ini adalah halaman belajar Git. Kemudian kita bikin file style.css. Jangan lupa simpan. Untuk body kita fontnya Arial, backgroundnya agak abu-abu, kemudian teksnya setengah, kemudian margin atasnya kita atur 50 pixel dan simpan. Terakhir kita bikin file app.js, kita isi dengan misalkan console log website berhasil dimuat, simpan. Kemudian panggil CSS nya di halaman index dengan link rel style sheet dan harap style sheet, dan panggil JavaScript nya. Tambahkan file .gitignore. Kita akan mengecualikan file-file agar tidak di-scan oleh Git. Selanjutnya kita buat file yang kita dikecualikan, misalkan error.log. Kita isi teksnya, misalkan ini log error. Selanjutnya kita juga akan menambahkan folder yang di ignore, misalkan node_modules. Selanjutnya kita akan membuat terminal. Kita tambah terminal dari Git bash karena akan menggunakan Git. Kita perbesar. Selanjutnya kita akan melakukan inisial, yaitu dengan perintah git init. Apabila berhasil, akan ada folder Git pada project ya, .git seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan. Di sini yang di git ignore tidak muncul,
Tulisan merah tersebut artinya berada di working directory. Selanjutnya kita akan menyimpannya ke staging area dengan perintah git add titik artinya semua file. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan ulang dengan git status. Nah, warna hijau ini statusnya sudah ada di staging area. Selanjutnya kita akan menyimpannya ke repository git dengan perintah git commit strip m dalam tanda kutip nama perubahannya atau nama versinya. Misalkan keterangannya menambahkan file HTML, CSS, JS, dan git ignore. Selanjutnya kita akan melakukan cek status. Nah, apabila clean artinya sudah masuk semuanya ke repository git lokal. Selanjutnya kita akan melakukan git log strip one line untuk melihat riwayat commit dari repository. Nah, ini ada keterangannya menambahkan file HTML dan lain-lain. Selanjutnya kita akan mengujinya pada server, yaitu dengan mengetikkan localhost/belajar strip git. Selanjutnya kita akan melakukan perubahan pada file index dengan menambahkan judul, nah kita cek ya di server. Selanjutnya kita akan cek status. Situ ada perubahan pada file index. Kita masukkan ke staging area dengan perintah git add. Kemudian lakukan commit dengan isi keterangannya, misalkan mengubah judul di index.html. Cek status kembali, sudah clean. Kemudian kita akan cek riwayat commitnya dengan perintah git log. Sekarang ada 2 commit yang sudah tersimpan. Selanjutnya kita akan melakukan perubahan kembali pada file index. Kita akan menambahkan paragraf kedua ya. Selanjutnya kita cek status di file index, ada kembali perubahan. Kemudian kita cek kembali di server, sudah bertambah. Kemudian lakukan git add dan selanjutnya kita akan menyimpannya dengan commit pada repository git. Misal menambahkan paragraf
kedua. Selanjutnya lakukan cek status ya. Oke, sudah clean. Kita cek history dari commit-nya. Sekarang ada 3, yang terakhir yaitu menambahkan paragraf kedua. Selanjutnya kita akan membatalkan commit terakhir dengan perintah git reset strip shop, kemudian head tilde, kemudian 1. Kemudian kita akan cek status, maka akan kembali ke staging area. Selanjutnya kita akan mengembalikan dari staging area ke working directory dengan perintah git restore strip stakes, kemudian titik untuk semua file, kemudian cek status. Nah, simbol merah ini berarti posisinya sudah berada di working directory. Selanjutnya kita akan menghapus perubahan-perubahan yang terdapat pada working directory. Jadi seolah-olah tidak ada perubahan dengan perintah git rm strip cecet titik. Oh, maaf, sepertinya ada kesalahan perintah. Perintah yang benar adalah git restore titik. Ini akan mengembalikan file ke semula di working directory. Kita lakukan refresh. Ini akan kembali ke commit sebelumnya. Lakukan git log untuk memastikan bahwa commit sudah berubah. Terlihat commit kembali menjadi 2. Untuk melihat versi sebelumnya, kita copy dulu commit ID-nya untuk versi pertama. Git switch strip detach, kemudian paste ya untuk commit ID-nya. Ini akan kembali ke yang pertama, versi pertama. Nah, ini untuk kembali ke commit terakhir, perintahnya git switch master, karena posisinya berada di master. Akan terlihat perbedaannya pada ID master dan ID commit-nya. Refresh. Nah, ini yang terakhir. Selanjutnya kita akan membuat branch. Misal nama branch-nya itu adalah fitur navbar dengan perintah git switch strip c fitur strip navbar. Nah, ini sudah posisinya di branch fitur navbar yang mana tidak akan mengganggu branch utamanya, yaitu master. Pada indeks tambahkan perintah div navbar ya. Selanjutnya kita akan menambahkan CSS itu navbar.
backgroundnya abu-abu, kita ganti dengan warna biru. Selanjutnya untuk headingnya atau teksnya warnanya warna putih, ukurannya 24, dan refresh. Nah, ini hasilnya. Oke, kita akan melakukan penyesuaian. Kita cek kembali. Kita untuk margin topnya kita hapus. Cek. Nah, ini marginnya dibuat 0. Kemudian paddingnya dibuat 0. Kita refresh. Kita akan melakukan cek status. Ini ada 2 file yang berubah. Selanjutnya kita akan melakukan commit strip m, kemudian keterangannya menambahkan fitur navbar, dan enter. Sepertinya ada masalah ya, harusnya di add dulu ya, git add, baru melakukan commit. Cek statusnya untuk memastikan clean. Kemudian kita cek lognya. Nah, ada 3 commit ya, dan di branch-nya fitur navbar. Selanjutnya kita akan menyatukan dengan branch utama yaitu master. Masuk dulu ke branch master dengan git switch master. Selanjutnya lakukan perintah git merger fitur strip navbar. Lakukan pengecekan pada git log untuk memastikan sudah merger dengan master. Nah, terlihat ya, sekarang yang terakhir headnya ada di master dengan nama commitnya menambahkan fitur navbar. Kita refresh. Kita akan kembali mencoba melihat ke commit sebelumnya dengan mengcopy ID-nya, git switch strip the tags, kemudian paste commit ID-nya. Kemudian kita cek. Nah, ini tidak ada navbarnya ya sebelumnya. Kemudian kita kembali ke git utama yaitu git master. Lakukan kembali reload. Nah, ini yang perubahan terakhir. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.